Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'ala zikrahu ruhan lil ibadati wal a'mal wa sirran lil maqamati wal ahwal wa tuma'ninatan lil qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Subbuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jaddi minkal jaddu amma ba'du. Mara biasa sila baca suratul Fatihah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih kalian nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga mau mewujudkan kehambaan diri itu dalam rangka memperbaiki keislaman ini yakni dengan jalan dan muzakarah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah tegawe. Al-Fatihah. Kedua untuk perwasilah Pak Nabi Al-Karim Sayyidil Wujud Sayyidil Anam Sayyidil Anbiya wal Mursalin Sayyidil Yatama wal Masakin. Mudah-mudahan kita selaku tambah ujuk tangisan beliau sekenal ya ahbabi ya ahbabi ya ahbabi, wahai kekasihku wahai kekasihku wahai kekasihku, sehingga kita betul-betul mau jadi pengiring dan bersama beliau lama. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Jasa berikut untuk niatan dipaksa keluarga desa kurang sehat atau sakit, terutama ina amat dijajarin. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit dengan kesabaran, dengan ketabahan, yang disebabkan Allah bertangkat derajat dan dosa. Dipaksa keluarga sesampun berbilina, mudah-mudahan Allah ampuni selaku dosa. Wa ja'ala kubrahu rawdatan min riyadil jinan wa jama'ahu ma'a ibadihi shalihin. Dipaksa kuburan para ulama, para kibarul awliya, mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Saat terakhir niatan tipe diri rumah masing-masing beratur sabar, mudah-mudahan kita kekayunin istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu niki gitu. Dan pada dasar sila menjadi atau nara ustaz tuan guru ialah inta rombo nafiaran kan rombo ilmu bembelen tengaji intin oleh nikah arat sebut Allah Subhanahu wa taala, arat sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Maka mudah-mudahan keberkahan nikah terus mengalir di Pak seluruh senamian
tiba keturunan, tiba selaku keluarga pun. Al-Fatihah. Wairul maghdubi alaihim. Ya, mungkin coba kaji sifat muhasabah gitu. Koreksi diri, melihat wujud dalam diri, makom diri tenika sebetul oleh dan apakah ibadah-ibadah mentegawi nikah Tuhan tak mendatangkan suatu faedah atau buah bagus oleh diri kita. Apakah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu lalu niki, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, betul-betul tegawe untuk mendekat kepada beliau, ataukah emang untuk justru mengikuti tabiat-tabiat syaitan? Apakah irub tesak sejelu semalam niki mentegawi untuk beribadah, mengabdikan diri atau menghambakan diri untuk pegawaian-pegawaian, kesukaan-kesukaan dunia? Terus nikah tercoba nafiaran dah muhasabah diri, koreksi diri. Allah berikan nikmat zahir berupa penentang, nikmat batin penentang nikah adalah penglihatan, penyerminan. Niki tapi niki cuma alat, yang pun niki nikmat zahir penentang niki. Nah, penyerminan nikah itu adalah nikmat batin. Kentok niki tapi gitu, niki nikmat zahir, nikmat batin nabi itu pendengaran. Nah, nikah niki ima begitu sebetulnya. Niki adalah nikmat zahir. Nikmat batinnya adalah itu tahu pegawai yang menunggu. Andin denara alat pemegang saran ima permintaan di bekelor, permintaan di menunggu. Tiang nikmat zahir, nikmat batin tahun tampung makanan minuman. Muandin bermasalah tiang belum betul. Terus naik niki nikmat zahir alat, lalu nikmat batin dan digaduh tahun tujuh tukti melangkah mencari keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau keredaan setan untuk boya. Nikah jadi sila muhasabah diri. Nah, maka makin kita coba cek koreksi diri gitu, untuk lebih dalam malik. Hasibu qabla an tuhasibukumullah. Periksa di, ingat di, hitung di, sendirman itu periksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara lama dia tahu bercerita. Saat bercerita adalah catatan. Saat bercerita adalah wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iya nikah saya bercerita. Nah, ini marak nikah sila. Coba ke bait sopo hikmah perjalanan rohani, ajaran rohani dari Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pertama adalah min alamati iqamatil hadlika fi syai'in iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataij. Sakjari tanda Allah telah menempatkanmu pada suatu makom. Sakjari tanda Allah kalau itu oleh satu posisi
gitu. Iyaka fihi ma'a husuli nataija, yakni apabila dalam kedudukan kita mau suatu nilai, suatu buah, ini harus tercek makom telikem, apakah makom makhluk ataukah makom hamba? Apakah kita cuma luan entang tenapiaran perturutkan syahwat hawa nafsu, ataukah kita memperturutkan, mewujudkan kehendak-kehendak besida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bulan Ramadan ini adalah tahu berharap ada makom sak luar biasa saeta tempati sak terdain sida-sida Allah, yakni makom takwa. Lagu selama di dalam suci Ramadan niki kita masih terpenjara isi syahwat, isi hawa nafsu, maka makom takwa satu janji sida-sida Allah Subhanahu wa Ta'ala nika susah didai ya Bapak Tua. Apalagi sampai ujung tulak, ujung fitrah diri. Nah, niki seharusnya selamat. Jadi tetun kan setan dibelenggu bulan suci Ramadan. Lagu kita bertempur dengan hawa nafsu keseara oleh dalam diri. Nah, kalau niki lamun niki nikman bau isin tekekang, maka ya sudah makom takwa saeta dai lemah selesai puasa nikah ya susah. Ya ampun, selalu tangi ulang ini pengingatan si Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa aslu kullu ma'siyatin wa ghaflatin wa sahwatin ar-ridha 'anil nafs. Asal selapu kemaksiatan, selapu kelalaian, selapu syahwat nikah adalah kita memperturutkan hawa nafsu. Nah, begitu. Sebetul bulan puasa Ramadan dengan kita menahan diri dari semua hal yang halal kita tahan diri. Coba berkeluaran minum tua halal, berhubungan dikit senina semama nikah halal. Lalu kita mampu menahannya karena apa? Karena itu Allah menjanjikan satu makom yang luar biasa. Lagu ingat dendek ibadah puasa atau ibadah lain di bulan suci Ramadan ini target adalah target takwa. Targetnya adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Nah, yang seharusnya kita itu haruslah sudah sampai kepada suatu keadaan diri yang itu mengantarkan, membawa kita kepada peningkatan ibadah ujuk besida Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perjalanan irup itu niki adalah perjalanan hanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berpengandika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ndek keciptaan di satu aran jin dan manusia nika melainkan untuk illa liya'budun. Illa liya'budun nika dimaknai, ditafsir oleh Ibnu Abbas sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani dengan makna illa liya'rifun, kecuali hanya untuk mengenal diriku. Nah, nikah
Ya kembali illa liya'budun nika tafsir termaknai dengan illa liya'budun sehingga berembe entan dek sembah Allah subhanahu wa ta'ala lamun dendek kenal berembe entan dek empoh dengan lamun dengan nika dek deket tahun dek empoh bau sih dek bayangin bapak tua lalu dek dua bedai bagi bapak dek dua kenal dek bapak nah nika lah permintaan dek sembah ini ya lagu dek terkenal nah iya ampun kan illa liya'budun bimakna illa liya'rifun kecuali untuk mengenal diri saya untuk kenal berarti ketahu saya muntah sembah bahkan disebutkan bahwa aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi untuk kanzan makfian lagu aku kepingin untuk dikenal nah di situ fa'ahbabtu an u'rafu aku kepingin untuk dikenal maka aku ciptakan yang namanya makhluk fakhalaqtu khalqan jadi emang tujuan kita dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikah adalah hanya satu yaitu mengenal dirinya nah orang-orang yang sudah sampai kepada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala maka dunia niki ini dipandangnya sebagai jalan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala jalan untuk musyahadah ujub resida Allah subhanahu wa ta'ala jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala laku dengan sabau sampai ujub dunia ini dijadikan sebagai sarana alat untuk mengenal resida Allah subhanahu wa ta'ala alat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan zuhud terhadap dunia zuhud nikah berarti bahwa dia tidak memasukkan dunia kenikmatan dunia ke dalam qalbunya dia tidak diatur oleh dunia tapi dia yang mengatur dunia nah sehingga kekayaan kenikmatan sehara oleh dunia ini dia dipandangnya sebagai sesuatu yang kecil dunia ini adalah cuma jembatan fungsi jembatan nabi itu untuk kita lewat dan itu betullah merut oleh jembatan tidak dini sampai ojo karena dia jembatan penyeberangan dunia ini adalah jembatan penyeberangan untuk sampai kepada darul akhirah yang pun tersebut bahwa ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza dunia nikah adalah tahu te beramal ia jadi jembatan te ojo darul jaza yakni alam tempat kita akan menerima hasil perbuatan kita oleh dunia niki alam pembalasan dan terbangun Nabi juga oleh jembatan karena emang dia fungsi jembatan nikah fungsi jembatan adalah untuk menyeberang ya ampun Syekh Nabi Aranda Hasan Al-Basri mengajarkan bahwa Anda harus zuhud di dunia ini arti Anda harus memandang dunia ini kecil dunia ini cuma jembatan yang akan engkau lewati untuk menuju akhirat. Beliau berpesan Syekh Hasan Al-Basri, kesakitan di dunia itu
itu tidak mampu mengalahkan sakitnya penderitaan di neraka. Sebagus-bagus kenikmatan di dunia, di embau kalahin kenikmatan surga saetdai. Jadi obati lukan inu, owate penyakit inu, ade esa ndek dait penyakit sa abadi lema, tetun tersakit, owat penyakit tenika. Ya sila, untuk keseliu, terpijit sakit ndek, Pak Tuan. Lalu ikhlaskanlah dirimu untuk sakit pada saat engkau mengobati lukamu. Sehingga hanya nu jalan ndek sakit lemak oleh akhirat. Sakit oleh akhirat ini kesakit seabadi. Ayo bahasa ya, Syekh Hasan Al-Basri. Nah, ingat dunia ini marah janda tua. Sehingga kembali janda tua ini adalah janda-janda yang sudah ditinggalkan oleh suami, mantap mati semama-mama. Berapa banyak dengan cinta dunia terlena dengan dunia, pada akhirnya dia akan mati. Nah, dunia selikan adalah janda tua, dan itu belepotan isi dunia nikah berarti kita sedang menikmati janda tua itu. Wah, salun-salun dengan salun Fir'aun, salun Namrud, salun Abu Lahab, salun Abu Jahal, seimalu, sak terkenal-kenal, luar biasa. Apa nafiaran tak? Entan langgar ketentuan syariat Allah oleh dunia. Itulah suami-suami janda tua ini. Nah, itu salun-salun dengan muyeta cicipi tua, iya itu ikuti. Aneh, kami mikir itu pun maaf nggih dan dulu itu merari beke janda masih bajang lagu anak muah 5 bisa betul mikir tuh. Nah, itulah dia dunia ini, kata Syekh Anda saya baru Hasan Al-Basri. Ah, nikah kita. Maka zuhudlah terhadap dunia itu. Makan, silakan makan, tapi jangan makanan yang engkau makan itu engkau dapatkan dari melanggar syariat Allah atau halal cara ni mau. Nabi Anda harta saisi berkeluaran nikah, tapi engkau begitu cinta, susah untuk berbagi dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dia hubbul dunia. Nikah, maka zuhudlah. Nah, zuhud nikah itu arah telu. Arah satu aran zuhud fardu. Ia ini meninggalkan yang diharamkan oleh syariat. Nah, ini wajib. Harus ini. Coba. Dia tak tahu endik dah. Homer nikah nikmat deh. Nikmat bagi pelakunya. Sangat sih nikmat. Tapi Anda harus meninggalkannya karena apa? Syariat mengatakan itu haram. Etang berhubungan bekik selaku dengan nina belum tua dan itu nikmat, itu berzina. Tapi Anda harus zuhud di situ. Kenapa? Karena berzina itu adalah oh, saya punya harta banyak. Bang kayak besenina 10. Tapi kita tinggalkan. Kenapa? Karena syariat menyuruh kita 4. Nah ini, maka wajib di sini. Zuhud pardini, zuhud parduni. Zuhud yaitu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini wajib Pak Tuan. Namun endek, wah, iya selama menderita. Gitu. Atau merasa baru. Bekeloran nginep
berhubungan bagi senina semama bulan puasa itu halal, dia berhubungan kan halal, berkeluaran minum halal, tapi kita tidak dibolehkan pada saat kita berpuasa, yakni mulai terbit matahari hingga tenggelam. Namun tegawe berarti tidak memenuhi syarat kita jalani puasa. Oh kanggun, lagu batal puasa. Nah itu, tapi kita zuhud di situ. Nah niki sebenarnya zuhud fardu, wajib siapapun niki. Nah yang kedua adalah zuhud al-fadlu, zuhud yang bersifat lebih agung. Artinya di sini bahwa baun kehenafiaran dan merasa baru bekeloran luwe kanggung dua. Tapi saya khawatir itu akan menumbuhkan sifat serakah, sifat tamak. Maka dia korbankan itu bekeloran luwe demi mendapatkan keagungan. Apa keagungannya? Dia terhindar dari penyakit bakhil, serakah, rakus. Nah ini satu paran aran bahwa menahan diri dari yang halal. Nah itu di sini nih, dalam rangka kita supaya tidak terlena dengan kenikmatan duniawi nikah. Itu zuhud al-fadli, fadilah keagungan sakmunta boya. Nah saat ketelun adalah zuhud as-salama. Di sini adalah warok sebetul. Dia bersifat hati-hati menjalankan kehidupan dunia niki. Demele sembarangan. Niki warak di sini dia. Niki zuhud nikah arak telu, arak zuhud fardu, arak zuhud fadlu, arak zuhud salama. Di sini misal yang subhat memang jelas status hukum ya dia tinggalkan demi mendapatkan keselamatan itu. Niki gitu. Jadi zuhud permasalahan dunia nikah bukan berarti kita lepas dengan dunia, tidak. Tapi jangan sampai engkau ditunggangi oleh dunia itu. Dendek sampai pegawaian ya tunggangkan akhir lupa ojok sampai kemar pegawaian, lupa ojok saya sapiak kemar tahu pegawaian, lupa saya sangat tahu pegawaian. Nah itu dia. Namun lupa ojok nuja, itulah dia orang yang ubud dunia. Ya sepele jalan akhirat nikah bagi orang yang zuhud batuan. Niki namun terjual lebih 500 bau nih puas di dunia sini. Lagu lamun niki sekik dang sedekahin ujung dengan betul-betul membutuhkan, atau niki dang mancing sidik bersedekah jadi takjil, maka ngan hati kedua mau lemak oleh akhirat. Lagu dendik tangan nu lamun tak berbicara secara untung rugi. Ada sedekahin nih oleh dunia ndek terugi karena cuma sekik terus ajin 500. Lagu lamun sedekahin dengan tulus ikhlas maka fadilah balasan lemah oleh akhirat nggak nanti ke duit. Sementara itu kebangkitan dalam keadaan telanjang gula, lapar dan haus lemah. Maka orang yang bersedekah dengan air, dengan makanan, dia akan segera mendapatkan makanan dan minumannya. Saya bersedekah dengan pakaian, maka
dia akan cepat besok mendapatkan pakaian. Nah ini cuman orang yang bisa taqarrub, bertakwa, musyahadah melalui dunia niki adalah dia yang zuhud, dia yang tidak cinta dunia. Nah niki, maka ini seharus memiliki makom zuhud. Nah, niki sila kecek lek dalam diri sampunan di narak niki makom zuhud. Apa cirinya orang yang zuhud itu? Dia tidak segan-segan bersedekah. Dia ciri dengan zuhud. Lamun dengan sandi zuhud kita dia susah ini bersedekah, susah ini membantu sesama. Nah, lalu makom kedua seharus ada oleh dalam diri teniki gitu, adalah makom haud, takut ujub resida Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Syekh Hasan Al-Basri, dengan sak beriman nikah itu adalah dengan sak lamun kelema sampai malam dia berada di antara dua posisi. Ya, keadaan dengan sak beriman. Posisi sak pertama adalah dia melihat begitu banyak dosa yang dia sudah kerjakan. Akhirnya muncul penyesalan. Nikmat Allah begitu banyak, tapi saya pergunakan untuk bermaksiat kepadanya. Maka dia dalam posisi takut di situ, resah, gelisah. Terus yang kedua, posisinya orang beriman itu adalah resah dengan hari esok. Apa yang akan saya dapatkan nanti? Apakah lema eru masih bisa makin? Apakah barek sesing ngaji? Lema eru masih ke tebeng irup sida-sida Allah? Apakah cukup kebaikan sakmung kegawe ini bau jadi bekal kelema oleh akhirat? Nah nika, sementara dia ketahui nafsi kelema aru masih kedai ende iru. Maka karena posisi di antara dua nika, sedih takut dengan dosa-dosa yang sudah dikerjakan kemarin onek, takut dengan bahwa umurnya tidak bisa, nah biaran sampai besok, sampai barat, maka dia tidak menunda-nunda amal solehnya. Dikit. Sehingga yang terjadi Nabi, setiap hembusan napas, setiap gerak irupnya adalah gerak amalun sholihun, bergerak dalam rangka berbuat kebaikan. Sehingga yang terjadi adalah tuksarul ibadah wa dawamuha ilal maut. Dia perbanyak ibadahnya dan langgeng sampai kematian dia datang menjemputnya. Niki itu orang yang haud, orang beriman sak memiliki sak dalam posisi haud, takut, maka dia resah karena irupnya di antara dua, dibayang-bayangi oleh kesalahan sak uah nggawe, beke tebayang-bayangin beke sisa irup sanding ketaut pirantau itu jemput sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, haud ni ke dua jenis, takut ni ke dua jenis. Arak satu faran aran al-haud bid-dha'ifu. Dia muncul rasa takutnya karena dia melihat dirinya lemah. Sementara Allah nike maha perkasa.
Pirang-pirang imele cabut nyawang sida-sida Allah, ini doa. Pirang-pirang imele pihak penentang sakit sida-sida Allah, ini doa. Pirang-pirang imele pihak kegedok sida-sida Allah, ini doa. Pirang-pirang pihak imam dia tahu bergerak, naik dia tahu bergerak, tiang dia tahu tangga selapu jua, jantung ku hendak berdetak, paru-paru kini darah kotor doa, daik si kencing manis, pirang-pirang dia punya kuasa. Allah yang menguasai kita. Nah itu dia. Dia takut karena melihat dirinya yang begitu lemah, sementara Allah nika adalah maha perkasa, maha segala-galanya. Muncul rasa takut itu, maka di dalam kelemahannya ia bermunajat kepada Allah, ya Allah berikan hamba kekuatan untuk mengabdi kepadamu. Sangat netang ketau sampai pirang nikmat niki lungguh kayu ni mubarak mutak ini. Nah niki takut akibat melihat dirinya lemah, sementara Allah nika adalah perkasa, maha segala-galanya, al-muntaqi. Ini adalah oke. Saat kedua, takut nikah karena melihat Allah ada getarannya di situ. Al-wajlu, takut karena yang di hadapannya Allah yang dilihat itu adalah yang tadi, Allah yang maha perkasa. Maka ada getaran di dalam diri ini. Coba pada saat gempa tui berembe, coba ketakut. Nah itu perkasanya Allah. Nah, jadi takut karena al-wajlu, ada getaran pada saat melihat Nabi kekuasaan Allah dalam bentuk musibah, misal bergetar dia, akhir lain menghadap desidat Allah Subhanahu wa ta'ala, nyanjak wujud desidat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sakatelun, takut nikah dalam bentuk khasyah, takutnya yang sangat luar biasa. Dembina marah itu sah Nabi takut oleh Nabi batua pelai sekencang-kencang. Juga itu khasyah. Nah, keempat, takut karena yang disebut dengan ar-ruhbah, menghindar dari yang tidak disukai. Takut karena emang dia tidak suka dengan orang itu, misal. Lu yang kali gitu jadi dengan kayak menghindar. Itu dia. Lalu lima adalah al-haibah, yaitu takut karena Nabi Aram kita yang rendah, mental tak kecut, merasa diri status nikah rendah, itu al-haibah. Silakan. Waalaikumsalam. Jadi marak misal niki dengan Presian, lagu saklawan Presian nikah adalah Raja Jago Presian. Jadi sendiri mana mulai Presian dan mentak kecut. Nah itu dia al-haibah. Dia muncul rasa takut karena melihat status yang lebih rendah. Ya, status diri adalah senantiasa bergantung kepada Allah. Barang untuk yang banjir selaku akun nih, dengar terpentun hujan atau sedetik doang diembusan ke angin, sida-sida Allah mau pergi. Nah itu dia, di situ dia. Nah jadi makom khauf itu adalah makom di mana muncul rasa takut ujub kesida Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga
dia kemudian berlari, bergegas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takut nikah terdiri dari al-khawf karena kelemahannya, khawf karena getaran di dalam dirinya melihat kebesaran kekuasaan Allah, atau al-wajl, terus takut karena khasyah, yakni takutnya yang sangat luar biasa. Lalu takut ar-ruhbah, yaitu takut karena emang dia tidak suka dengan nerakanya Allah. Dia tidak suka kalau nikmat-nikmat Allah itu nikmat-nikmat Allah kecabut. Maka dia lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takut berikut kelima adalah al-haibah, yaitu takut karena statusnya yang lebih rendah. Contoh sabar nikah, tak ketahui musuh Kanjeng Beladukan adalah Raja Beladukan Selombo, nara bukalahan ilmu itu baru tertingkat kadus, mungkin jawaran tenabiaran kemampuan terbeladukan munia tingkat nasional atau tingkat provinsi. Wah kecut, itu dia. Nah, inilah makom yang kedua yang harus ada di dalam diri kita, yaitu berada di dalam posisi takut. Bagi saya baru nikah Hasan al-Basri. Lalu berikut adalah ar-raja. Dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia tahu Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Dia tahu Allah itu Maha Pemaaf. Ini kita lagu dendek terus lalu al-kodik semgawi kesalahan itu Allah Maha memaafkan. Dendek menu itu apa ya, kurang ajar orang dulu kan. Nah itu. Jadi jangan putus harap. Artinya sebesar apapun dosamu, maka jangan pernah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tetap berhusnuzon bahwa Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan sebesar apapun, asal kita tentu biar Anda bertaubat. Nah, niki. Jadi telu ajaran tasawuf daripada Syekh Hasan al-Basri, yaitu zuhud, khauf, dan ar-raja. Nah, niki harus ngarah oleh dalam diri sebagai muhasabah diri kita. Sudahkah saya zuhud dengan dunia yang itu ternyata hanya jembatan yang akan saya harus lalui untuk menuju alam akhirat. Dendek meru oleh jembatan. Dunia itu adalah janda tua yang sudah ditinggal mati oleh suami-suaminya. Berapa banyak dengan sawah terjebak dengan janda tua ini, kecintaannya terhadap dunia itu. Jadi sisa-sisa mau teniki dunia wahde perawan janda tua mudan wantak tercicipi si Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal, kaum Lut. Nah itu yang untuk julukan bahwa dunia itu adalah janda tua. Masa muya tahu sisa-sisa dengan nafiria manusia cicipi searang dunia ini. Dan setiap yang mencicipi kemegahan kenikmatan dunia, maka dia akhirnya akan sengsara jua. Terus Nabi baru dikatakan bahwa berobat itu memang sakit, tapi lebih baik engkau sakit saat berobat ketimbang engkau sakit
besok, oleh akhirat. Nah ini. Jadi ikhlaslah untuk sakit, ikhlaslah untuk tidak menikmati kemewahan dari melanggar syariat Allah. Sakit emang, lagu itu demi engkau sehat lemah oleh akhirat. Nah itu dia. Nah, gitu. Maka itulah dia cara kita zuhud. Nah, saat berikut, nah niki, coba renungi diri kembali. Bahasa sah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli kurang ini lah wujudil qabulil ajila. Saya wah mau rasain buah hasil daripada ketaatan ojo kepada Allah, maka bahwa dalilun ala wujudil qabul ajilan, maka ia menjadi tanda bahwa amal ibadah ngenu terima sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sawah mau rasain buah dari amalnya, ibadahnya, maka ia menjadi tanda bahwa amal pegawaian nu wanta nyampe ojo kesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah apa yang kita dapatkan dari ibadah kita? Niki terenungi sila. Sabaru uang dia muncul rasa zuhud oleh dalam diri, tidak cinta dunia. Sementara misal terbaik contoh sikit ya kan sembahyang. Sementara salat tenika dimulai dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Lalu tertutup dengan salam. Salam tenika keselamatan buat kalian. Lagu nganjak doayan ke mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat searah oleh julun sampai kanan sampai murid. Lagu bareh papah heng ketahuan tangga neng kekurangan darah si membuka darah isi nyawa nyebun doa macam apa sembahyang semenu kan doa munafik. Dengan memuji Allah dengan Allahu Akbar, dengan memuji kembali munafik. Atau doa yang lagu ndek bersahabat setahun sebali, doa macam apa nih? Maka ndek ini terima sembahyang ini. Coba terindeng ini kayak gitu. Selesai sembahyang Nabi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan buat kalian semua wahai saudara-saudaraku yang ada di sini sebelah sini. Sarah dulu sampai murid. Aku dia bersahabat. Sembahyang apa ini? Sembahyang munafik. Menupun ojo kiri malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu tuh tetangga yang sudah kiri dia bersahabat buat 2 tahun telu balik tua. Sembahyang apa nu? Doa apa nu? Nah itu. Maka al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Muslim dengan beragama Islam sak kenaknu adalah nia sak benyaman tetangga dengan lisan beki pegawaian. Ni ngerawas doang nyinggung perasaan tetangga, pegawaian ngerugian tetangga. Al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Ini nyocok menu. Malik tersebut si Nabi
Nura. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna iman dengan sak beriman nu adalah apabila kelakuan kena, akhlak kena. Itu. Sehingga Rasulullah ojo Uqbah, ya Uqbah, ala ahbiruka anil ahlakid dunia wal akhirah. Wahai Uqbah, melengke barat teman. Akhlak paling bagus penghuni dunia bagi akhirat. Nggih ya Rasulullah. Antukti amman haramaka. Engkau memberi orang yang tidak mau memberimu. Antu'fa amman zolamaka. Engkau memaafkan orang yang menzolimimu. Watasilarrahim. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Nah itu dia. Arang dek buah amaliyah berat sak marak nikah. Namun ndek nara masih tarak anjing tebesiak, masih terpelit, berarti ibadat amal diman nyampe ujuk kesida Allah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Saya beriman wujud Allah bagi hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Aku boleh julung balik untuk tangga kancen ini besar apa? Dia main bedai tu di langat menghindar. Atau Idul Fitri lompat nanti halal bihalal. Ya. Bahkan arak sani yang ngaji. Lagu demen arak jadwal ngaji oleh sepuk jamaah, no kan? Mau terus kancen di besapan ni ya ngaji, ketap, ni ya burung nak ngaji, aneh coba. Bermai kengerin ni ke apa tuan? Ngaji cara apa no? Ngaji setan. Yuk, ni terlalu ngaji. Tuh jadwal. Sakancen kan ngetul minum ngaji. Ni jujur entan. Ya Allah subhanallah tabarakallah. Embetan ini jeri ngaji nu. Ani. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Saya beriman wujud Allah bagi hari akhir kendek-kendengan ngeraos sakena. Ini ngeraos sekedi. Nyakit tambang kalam baduk dengar dulu kan. Kita engke baju wujud masjid sembahyang berjamaah atau tarawih. Papa tewa nani je. Lah baju nega tirunan iya unin tua coba astagfirullahaladzim. Nih biwi apa nih kan? Biwi yang dikuasai oleh nafsu. Iya uni. Kena dengar aturan dia. Alhamdulillah ya Allah. Tak nanya semeton dia. Unin di dalam ni. Ini je datang lawan. Dia tonton dia. Nu tonton dengan sunu. Tobat dia nani. Unin lalu lah. Ya Allah. Ini siapa sama ni? Nah, ini saking penting. Saat berikut. Maka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Saya beriman kepada Allah bagi hari akhir, maka muliakanlah temui. Nah ini itu penting. Ibadah besar ujung Allah, nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi ciri yang menyampai ujung Allah ta'ala, arang buah mau. Buah kasih sayang, buah pemaaf, buah syukur, buah redha, buah takut, buah raja, buah zuhud. Nah coba cek gimana dalam diri. Nilai kita ini karang deh. Jadi dia menarik anjing tang dia besapa, oh berarti dia man terima zikir kesenung. Sampai makin ada kancen di man besapa.
berarti dingin. Nah itu dia. Karena dia cukup itu baik hubungan kujud Allah Ta'ala doang dalam arti percuma beribadah laku sesama manusia kacau balau ini hablum minallah ya bagus maka harus terbuktian ojo telampan iru sesama manusia pun bagus lo kembali nyebut dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yo ini mulai begawean lagu barek deme neng arak rua neng kancing begawean ini pesayang isi bosu merik wah bahaya dia ya carmu ojo ke bos dia marah ni jaita hajar anak buah nia unin menu kebetulan pada tukang misal di pemborok nyala ngajak Bismillahirrahmanirrahim baca pegawai nah ini Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim lalu berdagang seminggu 2 minggu dia kancil di julun SD nu minggu kedua ketelu harap kancil datang nyala tenaga jandi ini dende ete dong aku julun te ini besi anak tuh Bismillahirrahmanirrahim macam apa niki nah artinya sila lamun dekman arak sak menu ar-Rahman ar-Rahim berarti ucapan Bismillahirrahmanirrahim tentu ucapan Bismillah dengan munafik. Karena niki man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabulil ajilan. Saya sawah mau buah dari amaliyahnya itu sak jari tanda adalah dia apa? Adalah ia jadi tanda bahwa amal ibadah itu mantap kabul nyampe ojo kesidat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sila kecek kita sabedagang meri tende jika narak saingan maka itu menjadi tanda bahwa ibadah tenika dengan terima sida Allah entah kita nyasar Pak atau nyampe ujung setan mungkin kan dan nyampe ujung Allah Ta'ala kan bahaya nah dengan kita memaparkan tasawufnya Syekh Nabi Aranda Hasan Al-Basri sa ajaran tasawuf telu az-zuhud al-khawf ar-raja maka lihatlah ke dalam diri arah di posisi makom tulik niki lihatlah ke dalam diri wah tak berbuah kebaikan di dalam bentuk perilaku diri ini namun nikman berarti ia tanda amal-amal pegawaian tenika nikman terima sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kali seberang yang berakhir bulan suci Ramadan maka min alamati iqamatil haq lika fi syai'in iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataijah. Sajari tanda Allah telah menempatkanmu pada makom tertentu adalah apabila dalam makom dalam posisimu itu mendatangkan buah. Buah apa? Buah zuhud, buah haud, buah ar-raja. Namun di mana nikah berarti sila harus sering-sering muhasabah diri. Saya kembali membahasan Hasan Al-Basri dengan saat dia melakukan muhasabah maka siap-siap dia akan tersesat di dalam penyakit-penyakit batin wujud ria takabur. Dia akan terjebak kepada pelanggaran-pelanggaran syariat, jerin pelit, jerin penggunjing, jerin pembenci, jerin pokok segala-gala.
Nika susah nih jadi dengan bertakwa dengan ende muhasabah diri nika gitu. Nah, mengenai lain-lain kisah-kisah dari Syekh Hasan Al-Basri nika tentang masalah perilaku nika ya lalu. Sopo jelo Syekh Hasan Al-Basri lampak mu engat seorang pemabuk teri sampai tenggelam. Ojo, nggak biaran dah. Ojo god. Akhir barat, onya entah dilampak laung ketelap bahasa Syekh Hasan Al-Basri. Dipinjam mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala sang pemabuk ni. Hasan Al-Basri, lemun aku tenggelam. Ndara erugi. Ndara entangke erugi. Bahkan mungkin selaku dengan yang bersyukur. Lagu-lagu sida tenggelam. Lalu kemegahan dunia samun dejam. Jorinda ulama. Nun dengan kanjeng de bedai. Nunduk doa. Tersirup imanai. Sanggup untuk lepasmu. Unin Hasan Al-Basri. Niki mengisahkan pelajaran kepada kita sepecu-pecu itu. Onya-onya. Dende berlaku menilai atau berniat bersuuzon atau menilai sak buruk terhadap dengan sak muntaketau bahagia. Terus sak kedua nara ina-ina kancing bedai solan ngerumun yang gedek lalu oleh semamen ina-ina ni sampailah lupa kawin penutup bulu membara esi Syekh Hasan Al-Basri semeton maka tendek kawin penutup apa orang bulu tok dia kan aurat. Nah akhir apa unim berjawab salina nikah saking si cinta kujuk semama samping kok demi ngarang tentang kecewai sampai kelupa kawis jilbab kerudung tu. Lagu nani keketuan wahai Syekh. Kan sida ni cinta ojok Allah Ta'ala. Lagu masa mangkat masih bau engat nilai dengar. Tak unik langsung masa terpukul Syekh Hasan Al-Basri. Jadi jadi dengan sawah merasa beribadah, merasa bertakwa, merasa cinta, maka dendek gama enggak lalu telampang dengan akhir terbalik. Hasan Al-Basri terbalik nganjak si denganku jerin desek sak cinta ojek Allah lagu makat masih bau enggak telampang dengan. Nah, sila arti bahwa dengan sak ngaji tasawuf nikah adalah dengan sak tetu-tetu jaga hati. Andin menegur sak kena. Dende menggurui, dende yang kebiaran kan? Apalagi dengan cara yang kurang tepat. Nara cerita tua sahdi. Arah dengan gawe satu tirakat demi nendai nina sampai berjilbab tegur berhati-hati. Seorang yang faqih yang paham agama menurut Hasan Al-Basri adalah dia yang membuat sesama muslimnya orang lain itu nyaman, menjaga kehormatan dengan menjaga harta benda dengan ini malah itu ciri orang yang faqih menurut Syekh Hasan Al-Basri. Nah, pun oleh masjid oleh Basrah datanglah dengan keketuan tujuh Syekh Hasan Al-Basri. Lalu Syekh Hasan Al-Basri ini berdua murid sangat cerdas. Sekarang Wasil bin Atok.
Wasil bin Atha niki kemudian ia jadi salah satu tokoh besar oleh aliran ilmu usuluddin, aliran Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Berembe posisi dengan sah mati dalam keadaan melakukan dosa besar, wahai Syekh. Apakah ia kafir atau mukmin? Murid niki si Wasil bin Atha, ia langsung menjawab, oh endek mukmin, endek kafir, lagu boleh tengah-tengah. Maka lahirlah ajaran Mu'tazilah kebenaran manzilah baina manzilatain, tahu di antara dua tahu. Nah, lagu poin mulai niki adalah wa Syekh Hasan Al-Basri menu kekurangan dan itu menu kekurangan ajar murid bisa nyelonong langsung berjawab kan gede. Lagu itulah Hasan Al-Basri ada akhlak nyerang kena akhir nun selesai menjawab. Wasil bin Atha langsung menyender ojok sopok tiang masjid, memisahkan diri dengan gurunya. Akhir Syekh Hasan Al-Basri nyerang berbahasa i'tazala innal Wasil bin Atha. Oh, watak pisahan di enani aran Wasil bin Atha tau etokon ndu nyerang kena ndek kena kamu murid kurang ajar lagunya. Oh, nane watak misah aran anak murid. No. Itulah dia. Tingkat karomah, tingkat kewalian sangat tinggi pada arah Syekh Hasan Al-Basri. Orang berguru ujung para sahabat. Bahkan beliau itu disusui oleh salah satu istri Rasulullah. Nah, gitu. Nah, jadi dalam bahas hikmah-hikmah perjalanan hidup daripada Syekh Hasan Al-Basri ini sangat luar biasa dan itu menjadi bahan muhasabah terhadap diri kita. Saat terakhir niki pun dengan Hasan Al-Basri tesuruh teberajah baik hikmah lengan gogok dengan baso cirin basong nika tinduk nus kedik tinduk malam nus kedik itu sekedik-kedik tinduk malam berjaga basong lagu basong pun berjaga tinduk. Lamun sarang mangan basong enung ya embe jadang uang menu jangan uang. Terus basong nikah adalah paling setia ya, sabar toleran di situan bos oke, menu oke, kesuruh meruput dan oke, ya paling nurut sarang basong. Terus basong nun demen oleh sak petang-petang demen seoleh gelap-gelap apa ya sak terang. Coba dicek selaku nikah sebetulnya mun anu sampai nu deserminan lah bayang seorang basong nikah mesti ya karakter paling setia, paling sabar, paling ridho ujung majikan. Iya ampun tekawi si polisi, si tentara dan si TNI jadi pelacak karena nikah setia kesuruh lalu boyak bom kan yang ini ketahuan nih bahaya mati di ngaton nih lagu yang tak suruh si bos. Ia tak suruh isi Tuhan kok menu itu dia. Jadi pandai-pandailah mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah sampai pada makhluk yang engkau lihat dia
kotor, najis. Tapi ternyata di balik itu ada pelajaran yang luar biasa. Makin masih bergelaman kosong. Manusia makin antara watin. Mana? Ngajar menunggu. Ini kami. Insyaallah lemak malik lanjutannya. Nah, lagu ini lah menjadi renungan muhasabah diri kita sendirian kita pilih isi bulan suci Ramadan niki. Sila mulai cek apakah kita watak berdua makom boleh dalam diri entah nu makom zuhud, makom khauf, makom raja atau makom salai, makom syukur, makom sabar, makom redo, makom menghinakan diri, makom pemaaf, makom penyayang. Sehingga apa? Man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabulil ajilah. Saat menjadi apa Nabi Aranta, sesuai sawah merasakan buah dari amal perbuatannya, maka itu adalah bukti tanda bahwa amal perbuatan nikah nyampe ujung kesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun amal ibadah tesa sampunan tegawe nikah masih nikmat membuahkan hal yang baik, maka ia tanda bahwa amal ibadah nikah nikmat terima sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila cek diri. Singarak kanjeng gede besapa? Nia lah singan salah, ini aku dek gemes. Ayo masih mendek syukur kata-kata sama. Nah, iya nih tinggi mumpung masih bulan suci Ramadan, bulan seperuntukan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat merasa baru Rasul Syekh Hasan Al Basri dengan sak beriman nung adalah dia sah oleh kelema sampai malam berada di dalam ketakutan. Ketakutan akan apa? Engat sak dosen sak uwi, bagi engat sak lema masih ke ndek iru. Sementara kebaikan sakmung kegawe sekedi, sementara akhirat nu adalah kekal selama-lamanya. Mau apa jadi bekal? Menunggu gitu. Sedangkan seorang yang muslim itu menurut Hasan Al Basri adalah dia yang memasrahkan total jiwanya gitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak bersandar ujung makhluk, terus dia yang baik hubungannya dengan sesama manusia. Itulah muslim yang sejati. Itulah muslimnya, Islamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermir-mir dan terpletong, bermir-mir dan tersakiti, bermir-mir dan mati, tapi beliau selalu memaafkan, bahkan mendoakan mereka. Sehingga ini narak musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anikilah namun dengan belajar tasawuf dengan sehingga Syekh Hasan Al Basri gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekali dari anda jadi kamera.